Dalam seri ke-201 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivoner sebagai Sakawuni, Novi Mandagi sebagai Tunjung Abang, Eli Kusuma sebagai Tunjung Ir, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Dewi Tunjung Biru hanya memberi 10 jurus pada Sakawuni untuk bisa mengalahkannya. Pada awal pertarungan memang kelihatan Sakawuni kerepotan. Tapi 4 jurus berikutnya, dia segera kelihatan bisa mengatasi kesulitannya. Dewi Tunjung Biru heran. Tiba-tiba dia melentingkan tubuhnya ke atas dan hinggap bagaikan seekor kupu-kupu berwarna biru di atas tangkai bunga. Tunggu. Ayo Dewi Tunjung Biru. Kita tinggal merampungkan beberapa jurus lagi. Mengapa harus berhenti? Aku tidak berminat melanjutkan pertarungan ini, Sakawuni. Jadi kau mengaku kalah? Boleh juga kau mengatakan begitu. Tapi ada yang ingin ku ketahui, Sakawuni. Dari mana kau mempelajari jurus-jurus yang kau gunakan itu tadi? Apakah nama jurus-jurusmu itu, Sakawuni? Apa pedulimu? Aku hanya ingin tahu. Apa nama jurus itu? Dan barangkali kau bersedia menyebutkan siapa gurumu. Baik Dewi Tunjung Biru. Aku tidak tahu apa gunanya, tapi barangkali kau memerlukannya. Dengarkan. Jurus yang baru saja kugunakan untuk membentengi serangan-seranganmu tadi, namanya jurus lengan seribu. Aku belajar jurus lengan seribu dari kakek Sugata Brahma. Nah, kau cukup puas Dewi Tunjung Biru? Terima kasih atas pengakuanmu, Sakawuni. Nah, sekarang, ikutlah aku. Ayo Sakawuni, ikutlah aku. Ada hal-hal yang ingin kubicarakan denganmu. Sakawuni, karena kau sudah memenangkan pertarungan, maka aku akan menepati janjiku. Aku bersedia mengobati luka-luka teman baikmu itu. Kalau begitu cepat serahkan bunga Tunjung Biru itu padaku. Kau tidak usah buru-buru, Sakawuni. Luka temanku itu sudah sangat parah. Aku harus buru-buru. Aku takut kedatanganku terlambat. Aku harus menyelamatkan jiwa temanku itu. Ayo Dewi Tunjung Biru, cepat. Serahkanlah bunga itu padaku, sekarang juga. Sakawuni, tentu saja aku tidak mengizinkan kau membawa bunga Tunjung Biru dari puncak Bukit Panampihan ini. Dewi Tunjung Biru, jadi kau mau mengingkari janjimu? Bukan begitu. Ini juga merupakan persyaratan. Aku sanggup menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi kau harus membawa temanmu itu kemari. Dan nanti di sini, akulah yang akan mengobatinya. Tapi letak desa Tanibala cukup jauh dari sini. Di samping lukanya sangat parah, temanku itu tubuhnya sudah sangat lemah. Kukira aku tidak mungkin membawanya sampai kemari. Dia tidak akan kuat untuk dibawa berjalan jauh. Sakawuni, aku bersedia menolongmu. Tapi kau pun harus mempunyai pengertian padaku. Bunga Tunjung Biru itu bukan hanya milikku sendiri. Dia sudah menjadi milik orang-orang yang membutuhkannya. Setiap saat, dia dibutuhkan untuk menolong jiwa manusia. Nah, karena itu, kau harus mau mengikuti peraturan yang berlaku di puncak Bukit Panampihan ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerahkan bunga itu untuk kau bawa pergi dari sini. Tapi aku sangat membutuhkannya, Dewi Tunjung Biru. Dan kau sudah berjanji akan menolong aku. Bagaimana ini? Ya, sebaiknya kau istirahat malam ini, Sakawuni. Besok pagi kau segera kembali ke Tanibala
dan bawalah temanmu itu kemari. Ya, kukira perjalanan kalian pulang pergi tidak akan mencapai 2 hari. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kau istirahat. Kau harus mempersiapkan tenagamu untuk besok pagi. Dewi Tunjung Biru. Apakah dia benar-benar ingin menolong aku? Kenapa dia tidak bersedia meminjamkan bunga Tunjung Biru itu padaku? Jangan-jangan dia mempunyai maksud yang lain. Lagi pula, aku tidak mungkin membawa Arya Kamandanu kemari. Jarak Bukit Panampihan ke Tanibala cukup jauh. Arya Kamandanu bisa mati di tengah jalan kalau ku bawa-bawa berjalan jauh. Bagaimana ya? Baiklah, aku tidak mempunyai cara lain lagi. Boleh jadi Dewi Tunjung Biru itu adalah seorang dukun yang licik. Aku tidak bisa membaca apa yang terdapat di balik penampilannya yang ramah dan manis itu. Baiklah. Bunga itu akan kucuri saja. Malam mulai larut. Puncak Bukit Panampihan diselimuti kabut. Sakawuni berjalan mengendap meninggalkan ruang tidurnya. Sekilas dia melihat pintu ruangan tidur Dewi Tunjung Biru tertutup rapat. Dia melangkah menyeberangi serambi depan, kemudian melompat ke belakang rumah. Dia tahu di mana bunga Tunjung Biru itu berada, dan dia juga tahu bunga itu dijaga ketat oleh Tunjung Abang dan Tunjung Ireng. Itu dia Tunjung Abang dan Tunjung Ireng. Mereka masih belum tidur juga. Rupanya mereka ditugaskan untuk menjaga bunga Tunjung Biru. Kalau begitu, aku harus menunggu di sini. Aku harus menunggu sampai mereka lemah. Sakawuni lalu berlutut di balik rumpun-rumpun bunga yang berwarna biru. Malam semakin larut. Bulan di langit tertutup awan tipis yang berwarna kehitam-hitaman. Mata Sakawuni menatap bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya. Setelah melewati tengah malam, Sakawuni melihat Tunjung Abang dan Tunjung Ireng mulai mengantuk. Sakawuni segera bangkit dan melangkah di sela-sela rumpun-rumpun bunga. Dia berjalan ke arah sebuah bangunan kecil di mana bunga Tunjung Biru berada. Tapi begitu tangannya bergerak ke arah pintu bangunan kecil itu, mendadak. Hei, siapa itu? Kau rupanya. Kau Sakawuni. Lihat Tunjung Ireng, dia bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru. Ya, Tunjung Abang, hampir saja kita lengah. Kalian benar. Aku memang bermaksud mencuri bunga Tunjung Biru itu. Ternyata kau seorang pencuri tengik. Aku berbuat seperti ini karena junjunganmu telah mengingkari janjinya. Aku tidak bisa berbuat lain. Aku harus mencuri bunga itu. Aku harus membawanya sekarang juga ke desa Tanibala. Kami tidak akan membiarkan seorang pencuri mengganggu ketentraman kami. Ayo Tunjung Ireng.
Untung kami berdua masih terjaga. Rupanya dia tidak bisa kita percaya, Sang Dewi. Diamlah kalian. Sakawuni, kau ini keterlaluan sekali. Aku sudah mempercayaimu. Tapi rupanya kau menyalahgunakan kepercayaanku. Kau sendiri bagaimana, Dewi Tunjung Biru? Kau sudah mengingkari janjimu. Aku tidak pernah mengingkari janjiku, Sakawuni. Kau saja yang tidak mau mengerti. Sekarang kau bermaksud mencari bunga itu. Baiklah. Kalau kau masih juga nekat, terserah. Tapi aku yakin, sekalipun kau membawa bunga Tunjung Biru itu ke Tanibala malam ini juga, kau tidak akan bisa menolong jiwa temanmu itu. Dia pasti akan binasa. Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Apakah jiwa temanku itu akan tertolong ataukah tidak, bukan urusanmu. Yang jelas sekarang juga aku akan mengambil bunga Tunjung Biru itu. Dan aku akan membawanya pergi dari sini. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Kau ini bodoh sekali. Ketahuilah, bunga itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Hanya akulah yang bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka seseorang. Kau dusta. Dengar dulu, Sakawuni. Kau belum tahu apa-apa tentang bunga Tunjung Biru itu. Sekarang, dengarlah penjelasanku. Sekarang ini, sekalipun kau berhasil membawa bunga itu, dia tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak akan berguna. Dia tidak akan mempunyai manfaat sama sekali. Kau pasti akan menustai aku lagi. Tidak, Sakawuni. Aku berkata yang sebenarnya. Kau tahu, bunga itu bukan sembarang bunga. Dia memang mempunyai khasiat yang ampuh sekali untuk menyembuhkan luka-luka akibat racun. Tapi dia juga mempunyai sifat dan watak yang sangat aneh. Bunga itu baru akan berguna jika dia sudah mekar. Dan dia tidak akan mekar setiap hari, Sakawuni. Dia baru akan mekar setiap 7 hari sekali. Besok lusa, tepat tengah malam, bunga itu baru akan mekar dengan bagusnya. Nah, pada saat itulah kita bisa menggunakannya untuk mengobati luka-luka temanmu. Tapi itu pun ada caranya. Dan hanya akulah yang tahu caranya. Sakawuni, bagaimana sekarang? Apakah kau masih nekat mau mengambil bunga itu sekarang juga? Aku akan mengambilnya sekuntum sekarang ini. Dan setelah terbukti nanti bahwa kata-katamu benar, aku akan segera kembali lagi. Tidak bisa, Sakawuni. Lihat saja sendiri. Kalau kau tidak percaya, bunga itu hanya tinggal sekuntum. Tidak ada yang lain lagi. Sampai saat ini, aku belum bisa menyemaikannya. Kalau kau masih nekat mau memetiknya dan membawanya pergi sekarang juga, itu sama halnya kau tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang lain yang mungkin terluka akibat racun untuk bisa disembuhkan. Nah, pikirkanlah sekali lagi, Sakawuni. Tenangkanlah hatimu. Jangan gerusa-gerusu. Sudahlah. Sebaiknya kau istirahat malam ini. Tidak, Dewi Tunjung Biru. Tidak? Ya. Apa maksudmu? Aku akan pergi ke Tanibala sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Sakawuni. Rupanya kau sangat menyayangi teman laki-lakimu itu. Itu bukan urusanmu. Kukira setiap orang harus menyayangi teman baiknya. Baiklah. Baiklah kalau begitu kemauanmu. Pergilah. Mudah-mudahan kau selamat di perjalanan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sakawuni melompat. Tubuhnya segera hilang di telan kegelapan malam.
Akulah ibumu, Sakawuni. Akulah ini Ayu Pupuh, ibumu sendiri. Maaf, Sang Dewi. Hari sudah malam. Iya, Sang Dewi. Sebaiknya Sang Dewi segera tidur. Hari sudah malam. Tunjuk Abang. Dan kau tunjuk Ireng. Iya, Sang Dewi. Iya, Sang Dewi. Kalau nanti gadis itu datang kembali ke Bukit Panampihan, sambutlah dia dengan baik. Janganlah kalian mengganggunya. Tolong beritahu teman-temanmu yang lain. Kalau mereka sampai melihat Sakawuni tiba di kaki Bukit Panampihan, tidak ingin dia menjadi susah karena luka-luka yang saya derita ini. Sudahlah Kamandanu. Kau tidak usah cerewet. Kau diam saja. Kau nurut saja. Pokoknya, besok pagi kau harus berangkat ke Bukit Panampihan bersamaku. Tapi keadaan tubuhnya sangat lemah, Ndu. Apakah dia akan mampu menempuh perjalanan begitu jauh? Iya, tapi tidak ada jalan lain lagi, Kek. Satu-satunya harapan hanyalah bunga tunjung biru itu. Ya. Kalau saja aku bisa ikut serta. Tapi aneh sekali persyaratan yang diajukan Dewi Tunjung Biru itu. Mengapa aku tidak boleh ikut ke Bukit Panampihan? Entahlah, Kek. Dewi Tunjung Biru itu memang aneh watak dan sikapnya. Tapi aku tidak bisa berbuat lain kecuali menuruti persyaratan-persyaratannya. Lalu bagaimana, Kek? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo, Kamandanu. Kau harus menguatkan semangatmu. Jangan loyo begitu. Kau harus tabah dan harus mempunyai tekad yang besar untuk sembuh. Aku harus berbuat apa lagi, Sakawuni? Rasanya tubuhku lemah sekali. Dan lambung kiriku ini semakin hari semakin pedih. Sudahlah. Sekarang begini saja, Angger. Silakan Angger Kamandanu berbaring. Ya, begitu. Sekarang saya akan memberikan tambahan tenaga dalam untuk Angger. Ya, mudah-mudahan saja dengan tambahan tenaga dalam ini Angger Kamandanu akan selamat tiba di puncak Bukit Panampihan. Ini hanya merupakan salah satu usaha, Angger. Arya Kamandanu lalu memparingkan tubuhnya di atas balai bambu. Sementara itu Ki Sugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Orang tua yang dulunya mendapatkan julukan lengan seribu itu memejamkan matanya rapat-rapat. Mulutnya komat kamit sebentar. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Arya Kamandanu merasakan hawa dingin menjalar ketika kedua telapak tangan Ki Sugata Brahma meraba seluruh tubuhnya.